Selamat sore teman-teman Trabas. Selamat datang kembali di Trabas sore hari ini. Training bareng asik, seru, yuk. Nah, udah lama nih ya kita nggak berjumpa. Dan sore hari ini, walaupun masih kita bertemu masih di online, semua yang ada di kita mau sama-sama belajar ya. Nah, sore hari ini ada satu topik menarik yang mau kita bahas bersama-sama. Kira-kira apa itu ya? Jalan-jalan ke Kintamani. Jangan lupa membeli buah tangan. Terima kasih buat semua yang ada di sini. Kita mau belajar tentang konflik antar pasangan. Nah, itu dia. Cakep. Mari kita sama-sama sebelum kita mulai, kita akan masuk ke dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah boleh memimpin kami kembali berkumpul bersama untuk belajar bareng di Trabas sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan terus memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami bersyukur Tuhan sudah menyertai kami dan menjaga kami sampai hari ini Tuhan. Walaupun dalam situasi yang pandemi dan kami masih bertemu secara online, tapi kami merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan dan keluarga kami. Kami juga berdoa buat teman-teman yang akan hadir pada sore hari ini. Tuhan sendiri yang memimpin mereka, menuntun mereka untuk bisa bersama-sama belajar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Trabas sore hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, sepertinya kita tidak akan berlama-lama lagi. Waktu selanjutnya kami persilahkan kepada pembicara sore hari ini, Pak Christian dan Ibu Ana. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore juga untuk peserta kompak dan peserta teman-teman Unike dan lain-lain. Jadi memang Trabas ini kita mau memperlengkapi juga ya dari peserta kompak sehingga tema-temanya memperlengkapi begitu ya. Trabas namanya juga training asik bareng seru, jadi kita lebih santai begitu ya, mudah-mudahan ya. Dan hari ini kita berbicara tentang konflik yang sehat. Mari kita berkonflik. Oke. Ya, dalam keluarga konflik itu sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Kita pasti ada mengalami banyak perbedaan dan di dalam masalah ini kita mau mengambil sumber-sumber dari buku Ken Sande, The Peacemaker, namun juga hari ini kita akan combine dengan Coping with Conflict dari Dan R. Crawford dan Understanding Family Communication Patterns and Family Functioning dari Aston Corner dan Fitzpatrick Mary Ann. Oke. Ya, saudara-saudara, Crawford membahas tentang adanya 4 tipe konflik ya, 4 macam konflik. Jadi konflik yang diizinkan oleh Tuhan, ya ada konflik yang diizinkan oleh Tuhan untuk memproses kehidupan manusia. Seperti misalnya yang dialami oleh Abraham ketika Abraham harus menghadapi banyak sekali kondisi kehidupan yang tidak nyaman, Tuhan memanggil dia untuk pergi keluar dari meninggalkan keluarga besarnya dan kemudian habis itu dia juga diminta untuk mempersembahkan anaknya, anak tunggalnya begitu ya. Demikian juga Yunus dipanggil sama Tuhan untuk pergi ke Niniwe dan kemudian Yunus memutuskan untuk justru melawan Tuhan, pergi ke tempat yang bertolak belakang. Yang kedua ada self-generated conflict. Konflik yang disebabkan oleh diri sendiri gitu ya, contohnya Yakub ya. Yakub sebenarnya dia seharusnya mengikuti pimpinan Tuhan sudah berjanji tapi dia mau jalan sendiri begitu ya, sehingga dia pada akhirnya mengalami banyak konflik di dalam keluarga intinya dan kemudian akhirnya harus meninggalkan ibunya, dia harus keluar dan di dalam saat-saat dia sangat takut menghadapi kakaknya, saudara kembarnya Esau, dia harus bergumul dengan Tuhan, ya konflik dengan dirinya sendiri dengan rasa takut dan kemudian dengan imannya, kemudian dia akhirnya bertemu sendiri berhadapan dengan Tuhan yang sebenarnya selama ini dia punya masalah, gitu ya. Dan yang kemudian human created conflict terjadi karena keberdosaan manusia dan kita hidup di dalam dunia yang berdosa, banyak hal yang terjadi, konflik-konflik yang terjadi karena
orang jahat di sekitar, begitu ya, adanya aniaya, pembunuhan dan sebagainya, konflik-konflik yang terjadi karena keberdosaan manusia. Dan yang terakhir adalah Satan cause konflik karena setan bekerja untuk menghancurkan relasi dalam keluarga, dalam hidup manusia. Bagaimana setan memulainya juga dengan Adam dan Hawa ya. Pertama-tama dimulainya dengan setan yang mengakibatkan manusia tidak percaya sama Tuhan, meragukan Tuhan. Jadi saudara, kita melihat konflik itu sebenarnya bermacam-macam ya, sumbernya dan penyebabnya. Ya, sehingga ketika kita mau masuk ke konflik yang sehat, kita mesti identify dulu nih konflik apa begitu ya. Nah, saudara, konflik itu juga tergantung dengan banyak hal ya, kepribadian kita, dan khususnya untuk teman-teman yang sudah mengikuti kompak kolaborasi pemberitaan keluarga, itu sudah beberapa kali sudah mencoba mengenali diri, mengenali pasangan ya, pribadinya dia, apakah dia tipe orang yang sebenarnya adalah lion, beaver, otter, atau golden retriever, yang tadi pagi juga teman-teman dari SD Vita juga sudah belajar hal ini. Dan juga pola relasi, saudara, setiap keluarga, pasangan waktu bergabung bersatu dalam pernikahan, kita sebenarnya membawa pola-pola tersebut, pola relasi dari keluarga kita yang lama, family system, emotional family system kita. Ada yang keluarga yang sangat enmesh gitu ya, jadi masalah satu anggota keluarga, semua keluarga besarnya kemudian ngubyek gitu ya. Terus jadi akhirnya masalah ini akhirnya jadi masalah semua orang begitu kan ya. Tapi ada relasi keluarga seperti suami saya sangat differentiated ya. Ini masalah saya atau masalah orang lain. Ada juga yang selanjutnya dipengaruhi dengan pola komunikasi. Bagaimana selama ini kita berbicara, berinteraksi satu dengan yang lain, dan nanti saya akan membahas sedikit tentang ini. Dan juga reaksi dalam konflik itu sendiri. Dan jadi saudara, di dalam bereaksi terhadap konflik, setiap orang juga ada perbedaannya juga ya. Dan tadi saya sudah membahas kepribadian setiap orang beda, sehingga ketika kita menghadapi konflik, suami dan istri bisa menghadapinya dengan cara berbeda. Ada yang cenderung untuk diam saja gitu ya, dan anggap ya udahlah gitu ya. Tapi ada yang ngulik gitu ya, seperti singa yang mengaum-ngaum mau menyerang dan sebagainya. Ada yang kemudian menganalisa, ada yang ya anggap aja cuek, itu nggak ada apa-apa gitu ya, kayak otter gitu ya, udah happy ya gitu ya, kayaknya dilupain. Sedangkan satu pasangannya lagi, aduh guru masih jengkel, dia udah ketawa ketiwi gitu kan ya. Jadi saudara, firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan kalau saudara perhatikan ya, San Yunike terus ya ngomong soal itu, karena memang kita ayat 1 ini aja ya, urusannya panjang dan macam-macam. Nah saudara, Fitzpatrick memberikan 4 macam pola komunikasi keluarga atau tipe keluarga itu beda-beda begitu ya. Jadi dilihat dari bagaimana melakukan percakapan atau menganggap percakapan itu penting atau tidak, dan juga menganggap conformity terhadap nilai-nilai itu penting atau tidak. Jadi ada yang high, ada yang low ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagian pluralistik dan konsensual menganggap conversation, percakapan itu penting. Jadi di dalam berinteraksi satu dengan yang lain, ada perbedaan di dalam pandangan, ada perbedaan atau mengalami perubahan. Pluralistik dan konsensual akan mencoba untuk berinteraksi, bercakap-cakap untuk mengambil sebuah keputusan, begitu ya. Akan tetapi di bagian pluralistik tidak terlalu penting conformity itu. Jadi setiap anggota keluarga bisa beda-beda gitu ya. Walaupun mungkin dia nggak setuju dan mungkin sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai yang selama ini dipegang oleh keluarga, pluralistik bebas-bebas aja, terserah dah lu mau bagaimana begitu ya. Laissez-faire juga sedemikian, tidak terlalu conformity, tetapi dia low di dalam conversation, dalam percakapan. Jadi cenderung cuek, nggak ada komunikasi, nggak ada interaksi, emosional juga nggak terlalu, koneksi emosional tidak terlalu banyak, sehingga masing-masing boleh jalan sendiri-sendiri, masing-masing memutuskan sendiri. Konflik itu mungkin lebih jarang ya, karena memang tidak bersentuhan satu dengan yang lain, dan cenderung meng-avoid atau menghindari konflik ya, begitu ya. Nah, protektif itu sebaliknya sangat conformity-nya sangat kuat, dalam arti
kalau ayah yang sangat conformity atau suami yang high conformity yang protektif, dia akan berjuang dan menekan dari anggota keluarganya, kamu bagaimana taat, ngerti nggak ngerti tetap mesti taat, mesti pegang nilai-nilai ini gitu ya, dan tidak terlalu menganggap penting percakapan. Jadi nggak perlu itu waktu ngobrol-ngobrol dan sebagainya, memperjuangkan kesepakatan, tapi harus menjalankan ini. Nah ini nih tipe-tipe keluarga yang berbeda. Nah ketika saudara menikah, saudara juga membawa pola-pola tersebut ke dalam keluarga saudara yang baru dan membentuk pola-pola yang baru di dalam keluarga saudara yang baru. Ya, jadi ini yang tadi saya katakan dalam pluralistic family atau keluarga yang majemuk, conversation itu penting. Diskusi terbuka, ya, tetapi tidak perlu setuju satu dengan yang lain. Tetapi di dalam pluralistic family ini konflik itu positif, gitu ya. Konflik itu sesuatu yang harus dihadapi, begitu. Akan tetapi pada akhirnya setuju nggak setuju terserah, begitu ya. Ciri-cirinya dalam keluarga ini independen dan otonomi gitu ya, dan keputusan masing-masing ambil keputusan ya, nggak harus ayah yang ambil keputusan, semuanya boleh ambil keputusan walaupun keputusan itu beda-beda gitu ya. Itu pluralistic family. Nah kemudian yang kedua adalah protektif ya, tadi saya sudah bahas. Low conversation, percakapannya tidak terlalu dianggap penting, tetapi high conformity, diskusi ya nggak harus diskusi, nggak usah pakai macam-macam, pokoknya gitu ya, taat pada otoritas, taat itu indah, jebret gitu kan ya, tidak ada penjelasan alasan keputusan. Kalau papa udah ngomong begini semuanya ngikut gitu ya, kalau suami udah ngomong begini ikut gitu. Mungkin juga ada istri yang seperti itu barangkali ya. Jadi konflik dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Jangan ngebantah lah, jalanin gitu ya. Kamu kalau ngebantah kan akhirnya jadi berantem. Ikutin aja begitu ya. Nah, sehingga saudara, orang-orang yang di dalam keluarga ini tidak tampil untuk terlibat dalam penyelesaian masalah, karena penyelesaian masalah atau kesepakatan itu bukan sesuatu yang dicari begitu ya. Nah, anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga ini berbeda dengan yang tadi pluralistik, melihat pentingnya percakapan dan sebagainya, tetapi mereka otonomi dan independen. Kalau di dalam protektif ini kecenderungannya dependent karena ada yang mengambilkan keputusan untuk mereka, sehingga mereka juga tidak terlalu percaya dengan kemampuan mengambil keputusan anak-anak di dalam protective family. Kemudian yang laissez-faire family, keluarga yang cuek ya, yang masing-masing sendiri bolehlah, terserahlah gitu ya. Percakapannya juga tidak banyak. Jadi kalau ada perbedaan pendapat ya sudahlah gitu, lu beda, gue juga saya lain, lu lain, ya udah gitu. Sedikit komunikasi, interaksi tidak hidup gitu ya. Nggak ada live, beda dengan yang nanti kita akan membahas begitu ya. Interaksinya jadi bervariasi begitu ya. Tidak menunjukkan minat mengetahui perbedaan pendapat masing-masing. Jadi kalau ada perbedaan nggak ada usaha tuh untuk nanya. Jadi maksud kamu apa? Kamu mau bagaimana? Enggak gitu ya. Ya sudah gitu aja, secara emosi tidak terhubung, cenderung menghindari konflik. Dan anak-anak yang lahir atau besar di dalam keluarga ini menjadi tidak yakin dengan kemampuan mengambil keputusan karena memang tidak terlatih dan tidak juga terlatih untuk berkomunikasi karena dianggap komunikasi itu bukan sesuatu hal yang perlu diperjuangkan gitu ya. Nah, konsensus family, keluarga yang mencari persetujuan yang tadi high conversation, high conformity, keluarga ini lebih sulit sebenarnya karena satu pihak percakapan itu penting ya, tetapi ada nilai-nilai yang harus diperjuangkan, nilai-nilai yang non-negotiable, tetapi gimana ya, ini non-negotiable nih ya, ini sebenarnya nilai yang semuanya harus miliki, tetapi ada yang nggak setuju, berarti kan harus ada usaha bagaimana supaya akhirnya ketemu jalan tengahnya. Nah, jadi keluarga ini mungkin mengalami banyak konflik juga, akan tetapi mengerjakan konflik ini, menghadapinya gitu. Akan tetapi keluarga ini beda dengan pluralistik. Kalau keluarga ini tetap menjaga batas-batas hierarki, ya. Kalau pluralistik mungkin oke, nggak ada jalan temu, masing-masing putuskan sendiri gitu ya. Tetapi kalau ini komunikasi terbuka dan tetap ada batas-batas hierarki yang di respect begitu ya. Terbuka menerima ide baru, exploring pendapat atau pemikiran-pemikiran yang baru,
dan menghargai pendapat masing-masing. Contohnya misalnya anak-anak sekarang kan juga ngomongin tentang gay ya, lesbi dan sebagainya yang mereka setuju, kita udah kayaknya udah bulu kuduk udah berdiri semua gitu ya. Protective family langsung jebret. Nah, kalau yang ini mengajak untuk bercakap-cakap. Tapi memang ada otoritas pengambilan keputusan, tetap ayah atau suami mengambil keputusan hal-hal yang penting. Jadi ciri khasnya adalah keluarga ini banyak mendengar, menjelaskan alasan-alasan keputusan. Kalau udah diambilkan keputusan oleh ayah atau oleh suami, mungkin saya sering ngalamin itu ya. Suami sudah ambil keputusan terus nanya kenapa sih begitu ya. Lalu suami berusaha untuk menjelaskan ya kenapa keputusan ini diambil. Kemudian juga bagaimana supaya kepercayaan dan nilai-nilai dipegang bersama-sama. Anak-anak yang tumbuh di dalam keluarga ini menghargai dan mau terlibat dalam penyelesaian masalah dan resolusi konflik menjadi hal yang penting ya, sesuatu yang ada ujungnya ya, ada ujung dari penyelesaian konflik tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian selamat sore. Jadi Ibu Ana sudah menjelaskan mengenai berbagai tipe-tipe keluarga yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dasar firman Tuhan, dari mana datangnya konflik. Ya, jadi saya akan membawakan ini di dalam mudah-mudahan setengah jam ke depan kita bisa menyelesaikannya. Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan mengatakan, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak peroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa, kamu tidak peroleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Yang kamu minta itu hanya menghabiskan hawa nafsumu. Saudara, datangnya konflik mulainya dari mana? Ya, dari satu desire yang begitu kuat, do it now. Ya, nah ini mulai dari simple. Mulai sebetulnya konflik-konflik ini sudah terjadinya cuma I desire. Saya menginginkan. I want more. Hal yang wajar. Kemudian dari I desire ini naik tingkatannya. Saya tuntut kamu. Saya minta kamu begini. Nah, kemudian kalau dia sudah tidak lakukan, saya mulai menghakimi. Kamu orang yang begini memang. Saudara, konflik ini yang sering terjadi menurut firman Tuhan karena ada peningkatan yang tadinya keinginan yang tidak terpenuhi, kemudian mulai tuntutan, kemudian mulai penghakiman. Jadi konflik terjadi saat kehendak diri dan kehendak pasangan berbeda. Kemudian karena keinginan yang tidak terpenuhi ini, mulailah pertama-tama muncul dari step yang paling awal, saudara-saudara di dalam keluarga Kristen, di dalam setiap keluarga, baik Kristen maupun non-Kristen sebetulnya, mulainya dari I desire. Saya ingin suami saya itu pulang tango, pas tank terus go, ya kan? Pas 5 tank terus go, ya, misalkan begitu. Saya ingin waktu terjadi pandemi suami saya itu bantuin saya kok untuk beres-beres rumah, untuk ngambil bagian, kan dia di rumah juga. Nah, sedangkan si suami mengatakan saya ingin waktu saya bekerja jangan diganggu-ganggu. Nah, kemudian keinginan, mulai dari keinginan yang biasa, saya rindu kalau melihat istri saya itu waktu saya pulang, jangan dasteran aja, misalkan. Ya. Atau saya rindu istri saya itu setiap kali saya mau mandi, ada yang siapin baju. Ya. Nah, itu kita sudah bahas beberapa kali perbedaan antara background keluarga, pola komunikasi keluarga, dan lain-lain. Wajar nggak punya keinginan? Wajar kan punya keinginan? Wajar sekali. Tapi kalau begitu pasangan kita mulai tidak bisa memenuhi keinginan itu terus-menerus, jadi tadinya dimulai dengan good desire, mau punya relasi yang intim, mau punya clean home, clean house, rumah yang tenang, mau dihargai, sukses dalam karir, tidak ada salahnya melayani dengan setia. Tapi waktu ini unmet, tidak dipenuhi, mulailah masuk di dalam I demand you. Saya menuntut kamu, saya harus punya ini. Saya telah bekerja keras 1 minggu ini. Masa nggak boleh sih punya waktu sedikit saja ketenangan, tidak diganggu waktu saya di rumah. Saya udah bekerja 2 perusahaan untuk membiayai keluarga. Nggak bisa saya punya hak.
untuk dapat apresiasi, respect, jangan kamu kecewa terus. Saya sudah begitu keras bekerja dalam usaha yang baru ini, dukung dong, dukung. Nah, saudara, firman Tuhan seringkali mengatakan karena unmet desire ini, pasangan itu jadi nggak komplit, jadi mulai saling compete, bukan komplit. Ya, dia baru bisa komplit, tadi nggak komplit ya, statementnya maaf. Jadi firman Tuhan mengatakan pasangan itu baru komplit waktu dia bisa menerima satu sama lain, waktu dia mengatasi ganjalan ini, sehingga dia bisa berdoa dan mendapatkan new things, new blessing dari Tuhan. Tetapi jadinya waktu I demand itu biasanya berlanjut ke tingkat selanjutnya, yaitu apa? I desire, I judge, saya menghakimi. Jadi saat pasangan kita nggak bisa mencapai keinginan tuntutan kita, mulailah kita menunjukkan love kita missing, cinta kita missing, dan kita mulai menjudge, mulai menghakimi, dan kita mulai cross the line, mulai memainkan Tuhan di dalam hidup kita, dalam diri kita kepada orang lain. Ya, jadi ini yang terjadi bahwa kita impose our expectation on them. Nah, hari ini saya bersyukur saya punya kesempatan untuk bertemu atau untuk mempunyai satu pasang yang masih millennials ke atas, ya, millennials ke atas. Jadi millennials plus ya, yaitu Jeffrey Inge, untuk bersama-sama membagikan kisah hidupnya di dalam hal ini. Saya persilakan untuk Jeffrey Inge ya untuk bergabung. Ya, baik. Selamat sore Jeffrey dan Inge. Sore Pak JK. Sore Bu. Jadi saya dengar Jeffrey Inge, terima kasih pertama-tama sudah mau berbagi hidup. Saya dengar kabarnya ini bahwa kamu baru saja pindah ya dari Pluit ke Suvarna Sutra di Cikupa, betul ya? Betul Pak. Gimana tuh serunya keputusan pindah itu sebagai pasangan yang relatif masih muda, dan saya tahu kamu berdua itu cukup lama tinggal di kota Jakarta yang hiruk-pikuk yang berbeda dengan tempat Cikupa tentunya ya. Nah, saya mau tahu dari Inge dulu nih. Gimana pergumulan pindah tersebut tuh? Oke. Thank you buat waktunya Pak. Jadi kan kita sama ini kan tinggalnya di Pluit Muarakarang. Kemudian terus tahun lalu itu kan sama ini kan kita kan tinggalnya pindah-pindah gitu ya, masih sewa, udah gitu. Terus ada rumah orang tua di sana dan deket lah ya juga sama teman-teman segala macam. Terus masa sewa rumah kami itu habis di awal November. Nah jadi pergumulan itu mulai kurang lebih ya kayaknya H-2 bulan lah ya. 2-3 bulan. Iya 2-3 bulan. Jadi dengan keadaan pandemi seperti ini, Jeffrey bilang gimana kalau misalkan kita pindah dan kita tinggalin rumah kita yang di Suvarna gitu loh. Terus hari itu ya saya menolak dengan tegas gitu kan. Oh nggak mungkin lah gitu loh. Karena kita dulu beli itu kan juga cuma buat investasi, nggak ada kepikiran di dalam hati untuk ditinggalin gitu loh. Udah gitu terus seiring berjalannya waktu ya saya seperti kayak escape lah ya. Ya udahlah ntar juga kalau waktu udah deket-deket lagi, Jeffrey juga perpanjang lah masa sewanya gitu kan. Tapi ternyata ya dia juga bergumul, akhirnya dia bilang kayaknya makin bulat deh, kayaknya kita harus pindah gitu loh. Nah, saya mau tahu dari sini, saya potong sedikit. Jadi Inge punya desire, ya tetap aja lah kita sewa di kota, yang itu investasi saja, tenang-tenang aja, nggak usah pindah. Begitu ya, desire-nya Inge ya, keinginan Inge. Iya. Tapi Jeffrey punya keinginan, bagaimana Jeff waktu itu tuh? Ya kalau buat saya pada saat itu memang ya saya sejauh ini lebih sering ngikutin Inge lah. Maksudnya dalam arti oke lah kalau emang masih oke kita ya sewa. Cuma tahun kemarin kita lihat dengan situasi yang ada, wah ada rumah kenapa kita nggak tinggalin gitu. Sedangkan biayanya juga sayang. Nah jadi akhirnya saya lebih lihat ke realita dan saya cari waktu yang tepat untuk saya bicara sama Inge juga. Kita diskusi. Saya bilang kita mesti pindah nih. Kayaknya lebih baik kita tinggalin deh gitu loh. Bagaimana? Nah, saya juga kaget sih reaksi dia. Kurang lebih saya udah nyangka, tapi reaksi dia yang sangat bersikuku itu yang akhirnya wah. Apa tuh reaksinya, Jeff? Apa tuh reaksinya? Ya itu tadi Pak, pokoknya enggak gitu. Jadi dia ngerasa nggak pindah dan dia mengeluarkan begitu 1000 alasan lah untuk tidak pindah gitu. Dan itu buat saya menjadi satu beban ya gitu. Jadi pengennya sih saya pindah karena udah jelas nih kalau enggak nih kita bakal keteteran gitu. Tapi
ya gimana masa kamu mau pindah, saya pengennya dua-duanya agree gitu kan. Kalau dia agree saya juga kayak hatinya tenang gitu. Cuma dari satu sisi saya ngerasa bahwa saya nggak cuma sekedar mau pindah, tapi saya juga doa dulu. Saya doa sama Tuhan, saya bilang Tuhan ini benar nggak nih kita harus pindah. Lalu kebetulan saya waktu itu bicara juga sama partner saya, ngobrol sama partner saya, terus mereka bilang oh boleh kalau mau ambil dividen bisa, tapi lu mendingan lu bangun rumahnya gitu, lu renovasi, lu tinggal daripada sewa lagi kan sayang, dia bilang kayak gitu. Nah, saya ngerasa itu jadi satu konfirmasi gitu loh, seperti itu Pak. Baik, kok gitu kelihatannya mereka berdua ini kayak se-Jeffrey itu maunya konsensus ya, betul nggak Bu Ana? Iya. Jadi sifatnya mau ambil konsensus, tapi ternyata nggak mudah ya konsensus ya. Ternyata nggak mudah karena inganya bersikukuh. Nah, waktu itu menyebabkan konflik kan tuh? Apa gimana konfliknya tuh? Konflik diam-diam, apa konflik frontal, apa konflik bagaimana? Ya kita cukup konflik sih, dalam arti maksudnya saya berusaha dengan begitu banyak, maksud saya kasih dia tuh pikiran-pikiran yang emang ini situasi seperti ini, dan juga nih gue juga dikasih tanda gitu, nggak cuma sekedar perasaan aja gitu, tapi dia nggak percaya sampai akhirnya kita pergi konsultasi juga sama Bu Yani gitu loh, sama Pak Dodi, kita ke rumah mereka dan kita konsultasi. Nah, Inge tadi Inge gimana tuh Inge? Kok Inge mau diajak ke itu untuk meyakinkan Jeffrey, kan mau meyakinkan kamu, tapi kamu mau aja gitu diajak pergi ke konsultan untuk dalam hal ini teman mentor untuk meyakinkan kamu untuk pindah, kamu tahunya begitu atau sebaliknya? Iya, karena awalnya ya sebenarnya kan saya juga udah bilang kan, saya kasih alasan-alasan yang dia awalnya tuh nggak bisa jawab. Misalnya contohnya, nanti anak sekolah gimana, udah itu terus di sana belum ada apa-apa, pasar bagaimana, pokoknya peritilan-peritilan yang entar mau beli galon aqua gimana, gas gimana, anak-anak mau beli stationery bagaimana, pokoknya 1000 macam pertanyaan yang mungkin tentang school stuff dan daily lives gitu loh. Terus ya akhirnya terus kan tuh kan kamu juga nggak bisa jawab kan gitu. Soalnya ya udah kalau kayak gitu kita kalau ngotot berdua aja nggak bakal ketemu titik temu, ya udah kita ngobrol aja sama mentor gitu kan. Ya udah akhirnya kita pilihlah, bilang ya udah kalau kayak gitu kamu telepon aja Bu Yani. Terus aku dengan PD-nya, tenang, Bu Yani juga akan bilang kok tempat pelayanan sama tempat tinggal jangan terlalu jauh gitu kan. Akhirnya kita ngobrol. Oke, nah sampai di situ dulu. Tuh. Nah, Supaya penasaran. saudara, nanti kita akan kembali lagi ke pasangan ini. Saya akan lanjutkan dulu ya. Jadi tetap tune in, jangan kemana-mana untuk mendengar Jeffrey Inge punya histori nanti ya. Terima kasih. Saudara, kita akan masuk lagi sekarang dari talk show ini. Jadi dari mulai saya inginkan, kemudian saya haruskan, kemudian saya hakimin ya. Jadi Ibu Ana supaya nggak menghilang-hilang, dia benar-benar menghilang saudara, karena kami nggak pakai green screen ya. Jadi saya hukum. Kemudian habis itu saya hukum dia, dan itu kurang lebih tingkatan-tingkatan konflik di dalam keluarga ya. Tadi mulai dari saya inginkan, kemudian dua-duanya ngotot, desire, kemudian nanti mulai ada muncul saya hakimi, dan yang paling bahaya kalau kita sudah masuk pokoknya mesti kudu punya idol, punya berhala yang mesti aku miliki. Dan sehingga waktu kita punya idol, punya berhala, pasti ada yang mesti dikorbankan. Entah itu relasi, entah itu sesuatu yang berbeda ya. Jadi ini yang menurut saya ada efeknya. Saudara, jadi idol itu memang anything apart from God that we depend on to be happy and to be fulfilled and to be secure. Jadi idol adalah sesuatu yang kita cintai, yang kita kejar, menggantikan tempat Tuhan. Jadi akhirnya kita mulai memainkan peran Tuhan. Saya benar, kamu salah, kamu ikut saya. Nah, itu kurang lebih step-step dalam konflik, saudara. Jadi apa yang harus dilakukan saat konflik? Nah, sekarang saya masuk di dalam apa yang Ken Sande ajarkan. Langkah yang pertama tentunya mulai mikir, ini konflik tentang material atau tentang personal. Biasanya dua hal ini yang terjadi. Apakah ini masalah properti, masalah uang, masalah hak tanggung jawab, atau ini masalah sikap, perbuatan, cara dia memperlakukanku, atau ini masalah perasaan, dan mulai mikir apa ini worth it untuk kita berkonflik lebih lanjut atau kita cukup diabaikan. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, menurut di The Slippery Conflict ini, katanya kita tadi pengen work it out, pengen mengerjakan konflik ini supaya soft, supaya kita bisa naik kelas,
supaya kita sama-sama menang-menang, win-win. Tetapi seringkali slippery-nya apa? Masuk ke dalam attack. Sebagian kita akan berubah menjadi attacker. Dan sebagian kita akan slippery, masuk ke dalam escaper. Cara kita menyelesaikan konflik. Apa maksud saya, saudara? Ciri-ciri attacker itu, ciri-ciri orang yang merasa kuat, merasa percaya diri, dan kadang-kadang juga ini dipakai cara ini waktu dia sudah lemah, waktu dia terancam, dia menjadi attacker. Attacker itu menyerang orang. Jadi dalam kecenderungan konflik, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, biasanya ada yang menjadi tipe-tipe attacker. Ada yang mengambil tipe attack sampai dia nangis. Ya, saudara, fokusnya adalah you. Lawan konflik kita. Kita mau hajar dia. Kita mau rendahkan dia. Nah, saudara, apakah ada peace? Ada damai enggak? Adanya relasi yang hancur, peace breaker. Adanya peace breaker. Relasi yang hancur lebur karena attacker. Nah, saudaraku, attacker itu menyerang dia. Sifatnya itu menyerang. Jadi intimidasi, pakai kekuatan, mencoba merendahkan orang lain. Dia juga pakai verbal attack, menyerang dengan kata-kata, menggosipin. Ya sekarang kita pakai sosial media. Waduh, ngomongin dia, kirim posting tentang dia, membuat berita buruk tentang dia, tentang keluarganya. Kita mau buat susah dia, kita mau hancurkan reputasi dia, kita fight untuk itu. Nah, Bapak Ibu, siapa yang saudara di sini yang hadir? Saya nih attacker. Saya nih tipe attacker, saudara. Karena saya punya kepribadian juga lion dan beaver, tapi lionnya lebih besar. Saya lebih cenderung pakai tipe ini. Jadi kalau saya konflik sama istri, saya biasanya menyerang, attack. Dan itu si Christian lama ini selalu begitu, manusia lama saya. Sehingga membuat relasi jadi hancur. Ya, tidak dapat keadilan. Akhirnya kita proses litigasi kalau ini dilanjutkan. Kalau saya nggak bertobat, ya saya akan memakai lawyer mungkin. Membuat pihak lawan, pihak istri, pihak keluarga. Dan ini menjadi akhirnya butuh mediasi. Dengan keterlibatan mentor, keterlibatan gereja. Ya. Jadi saat berkeinginan untuk menang dalam konflik sudah tidak tertahan, bahayanya apa? Tipe attacker bisa masuk ke dalam membunuh dia dalam fisik maupun dalam segi karakter. Kita benar-benar ada, makanya sekarang kalau saudara baca di berita-berita banyak yang keluarin video-video yang pornonya, video yang nggak cocok, yang senonoh, supaya apa? Supaya meng-attack pasangannya. Itu cara attacker. Tapi ada juga sebagian dari saudara-saudara cara escaper. Ya, mungkin dari kepribadian tertentu, misalkan golden retriever, ya, misalkan juga mungkin si otter. Otter itu juga sebetulnya semacam mengescape, ya, kalau ada apa-apa dia melarikan diri dengan cara lakukan yang lain. Ya, dia denial. Dia sifatnya itu kadang-kadang juga dia blaming aja. Oh, ini bukan saya, ini siapa, ya? Dia menyalahkan yang lain atau dia run away. Nah, saudara, dia ini mau tampil baik ciri-cirinya. Dia mau menghindari konflik, nggak senang sama konflik. Jalan pintasnya yang paling mudah apa? Get away, ya, yang convenient, yang nggak mengancam dia. Jadi fokusnya kalau attacker pada you, yang si peace faking ini, damai yang palsu, atau si escaper ini fokusnya me, diri sendiri. Ada peace nggak? Ada, seolah-olah ada. Nggak berantem, keluarga yang escaper nggak saling berantem. Tiap kali mau ada ribut, dua-duanya pergi, akhirnya lupain, hai, ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita ke Dufan, naik itu roller coaster, ya, pas takut-takut lupa langsung semuanya, ya. Saudara, misalkan begitu. Itu ada peace nggak? Seolah-olah ada peace, tapi peace faking, ya. Jadi yang bahaya, dia ini menyangkal ada masalah, dia melarikan diri dari masalah, dan akhirnya dia, yang paling bahaya, dia bunuh diri, atau dia melepaskan diri. Udah dapet, mungkin dia divorcein, mungkin dia ambil waktu untuk cut off relationship. Saudara, itu tipe escaper. Ya. Jadi saya mau ajarin hari ini bukan dua tipe itu, tapi tipe yang tadi di tengah-tengah, yaitu tipe peacemaking. Ya. Saya mau menutup dengan beberapa slide ke depan, bagaimana kita menyembuhkan di dalam waktu kita berelasi ini. Waktu ada konflik, kita bisa konflik yang sehat, konflik yang membawa
kesembuhan, yang bisa memperlihatkan, oh iya ya saya punya lemah di sini. Oh iya ya saya mesti mengubah nih cara saya. Oh iya ya saya mesti kuatkan segi-segi ini. Oh saya kurang membicarakan. Oh saya butuh mediator, butuh mentor. Nah saudara, ini adalah peacemaking ya. Jadi waktu itu dia mau diskusi, dia mau confess, dia mau konfrontasi di dalam kasih tentang itu. Sehingga waktu itu dia mau lakukan, terjadilah forgiveness, rekonsiliasi. Ya, saudara, ini diambil dari Matius 7. Yuk coba kita baca Matius 7, saudara ya. Matius 7. Kalau kita membuka Alkitab kita, ya saya akan sama-sama membuka sama dengan saudara membuka Matius 7. Ayat 1 ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak kau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarkan aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, sehingga kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, ini firman Tuhan yang mendasari untuk peacemaker proses. Jadi, yang pertama-tama peacemaking proses itu, saya anak Tuhan, saya mesti menyadari waktu saya terjadi konflik, saya punya kepribadian, punya keluarga, bentukan keluarga yang berbeda, tetapi tujuan saya dan istri saya, waktu disatukan pernikahan, saya berdua mau memuliakan Tuhan. Mau mengenal Tuhan lebih baik. Saya mau dibentuk menjadi godly man, dan istri saya mau jadi godly woman. Dan saya mau mempersembahkan hidup saya ini to glorify God. Jadi saudara, cara yang utama adalah waktu dua-duanya tahu persis panggilannya apa. Panggilannya untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi bukan I desire, I demand, I punish, bukan. Ya, tetapi saya tidak punya idol, saya mau memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mulai masuk dalam firman Tuhan tadi. Nah, coba keluarkan balok dari dalam matamu. Kalau saudara punya konflik, coba mulai memikirkan, apa ya peran saya sehingga kok dia menjadi begitu kekeh, begitu marah, begitu upset, sedih. Apa peran saya? Oh, saya tahu. Misalkan sama istri saya, saudara, saya seringkali kalau marah itu sering membawa-bawa kisah lalu. Seminggu yang lalu kamu begini. Terus bulan lalu kamu juga begitu. Memang kamu dari keluarga yang begini. Wah, saudara, itu paling bahaya. Betul. Ya, jadi saya melihat selumbarnya dia. Terus-menerus melihat selumbarnya dia di dalam matanya. Tapi saya belajar dari firman Tuhan hari ini. Pertama, kalau kita mau jadi peacemaking, apa balok saya dalam konflik ini? Kenapa bisa konflik? Ya, kenapa bisa terjadi konflik yang kelihatan kecil? Saya satu kali konflik dengan Anna waktu keluarga kami kami baru berkeluarga mungkin 5-6 tahun. Saya konflik hal yang simple. Saya pulang dari kerja, terus saya temukan di meja makan nggak ada makanan. Terus saya bilang sama Anna begini, kamu tuh sibuk ya sepanjang hari sampai nggak siapin makanan. Saudara, itu perkataan yang dari desire langsung masuk ke judgment. Mengatakan bahwa seolah-olah dia bukan istri yang bertanggung jawab. Tanpa pengen tahu apa yang terjadi. Dan itu membuat konflik besar. Ya, kami pernah berkonflik, hal yang simple, dia beri taprak meja, saudara, ya, waktu kami baru menikah 2 tahun, dia beri taprak meja, dan dia pakai taprak meja, terus pas pulang saya cuma tanya, ngapain kamu beli taprak meja, berapa duit ini? Wah, itu merasa dituduh, ya, merasa tidak enak, karena taprak meja, saudara. Karena kami waktu itu student, ya, saya lagi MBA, lagi MBA, dan itu membuat sama-sama menjadi marah bukan main. Gara-gara taprak meja, saudara. Ya, nah waktu itu saya mulai pikir apa ya balok saya? Oh, balok saya tuh saya menghakimi dia. Bahkan saya sebut-sebut, memang kok lu
cici lu memang kayak begitu, modelnya sama, misalkan gitu ya. Kalau saudara marah, saudara bawa keluarga, wah celaka 12, ya kan? Celaka 12. Habis itu dia telepon mertua, kita jadi berantem sama mertua kita, ya kan? Lu sebut sama anak gua, ya, bahwa gua males juga, ya. Nah, saudara, itu berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Jadi kita mesti masuk di dalam Matius 7 tadi. Kenapa kamu melihat serumbar, a small piece of wood, di mata saudaramu, di mata istrimu, di mata suamimu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok itu, maka mereka akan melihat dengan jelas, engkau melihat dengan jelas. So, saudara, peacemaking ini sangat mengubahkan saya. Waktu saya ambil di kelas seminari, salah satu konflik resolution ini, kelas ya, saya dapat buku ini dan saya sangat mensyukuri dan saya belajar, oh iya, waktu sama anak, bagaimana saya melihat apa yang saya punya peran. Bagaimana saya meletakkan balok ini di meja. Wah, beda sekali, saudara. Waktu saya mengatakan, nah, saya minta maaf tadi. Saya rasa saya tidak fair. Mengatakan kamu tidak bijaksana memakai uang. Nah, saya minta maaf. Saya menuduh kamu tanpa saya tahu kamu hari ini ternyata banyak sekali urusan. Banyak sekali teman-teman Unike yang datang lagi urusan penting banget, ada yang begini, ada yang begitu, saya nggak mau tahu. Saya main hajar aja habis. Saudara, itu sesuatu yang penting ya. Dan habis kalau saudara belajar itu meletakkan balok dulu, nanti percayalah pasangan kita akan luluh juga hatinya dan dia akan gently restore masuk. Ya, dia akan masuk dan dia mulai mau menyelesaikan dengan baik. Jadi apa 3 macam balok, saudara? Pertama, perkataan, coba pikir. Perkataan apa yang menyakitkan dia? Apa sarkasm saya, kekasaran saya? Apa exaggeration, yang terlalu menggede-gedekan masalah? Apa yang saya komplain, kita grumbling? Apa yang saya gosipin? Ya, saudara mulai pikirin itu. Kemudian perbuatan apa ya? Apa yang saya membuat konflik ini terjadi? Oh, saya malas. Saya waktu itu saya pikir, kenapa ya kok istri saya marah kalau waktu kita punya bayi? Tiap kali saya pulang, habis makan, terus saya baca koran, istri saya agak gak senang. Terus saya pikir, oh ini sebabnya karena saya males. Saya udah capek dan saya gak tahu istri saya jauh lebih capek. 10 jam dengan baik, capek bukan main. Dan saya pikir, oh iya ya, saya ini fail to keep my commitment, bahwa saya mau ikut campur, gantiin popok, nyusuin anak, bukan nyusuin gimana saudara, maksudnya bikinin susu, nyusuin pakai dot ya. Dan kemudian saya pikir-pikir, oh iya ya, ada apa? Perbuatan apa yang tidak menyenangkan? Kemudian sikap saya, sikap yang kritikal, sikap yang negatif, sikap yang selfish, mementingkan diri, yang tidak sensitif, yang tidak mau apresiasi sama sekali. Saudara, itu berbagai balok yang saudara bisa akui. Kemudian saya percaya, kalau saudara menjalankan firman ini, meletakkan salah satu balok itu, nanti akan ada jalan keluar, yaitu gently restore. Saudara akan datang, katanya Matius 18 ayat 12 sampai 15, kalau ada yang bersalah, datanglah berdua ngobrol, ya. Restoring bukan condemnation, face to face bukannya di hadapan publik, loving and redemptive, mencintai dan coba menyelamatkan pernikahan ini, bukannya konfrontasi dan memutus pernikahan ini. Dan saudara, dari situ barulah G yang selanjutnya, yaitu go and be reconciled. Dan saudara-saudara akan melihat pekerjaan Tuhan terjadi. Itu peacemaking, simple ya saudara. 4G, ingat ya 4G. Apa? Glorify God, kita ini mau menyelesaikan dengan bersama-sama memuliakan Tuhan. Get locked out of your eye, gently restore, dan kemudian kita go and be reconciled. Nah, saya akan masuk ke dalam Jeffrey Inge lagi, saya akan call Jeffrey Inge untuk menyelesaikan hari ini, kemudian nanti Anda akan menutup dengan konklusi terakhir. Ya. Jadi Jeffrey Inge, saya persilakan untuk memasuki area. Sambutlah Jeffrey dan Inge. Ya. Jeff sama Inge, ya. Jadi setelah mendengar penjelasan saya, bagaimana tuh Ing? Akhirnya Ing, kan kamu berdua jadi ngotot-ngototan, yang satu nggak mau pindah, yang satu merasa pimpinan Tuhan jelas, Tuhan buka jalan, dan ini yang saya bisa persembahkan ke keluarga saya. Tetapi Jeffrey merasa kok kamu nggak menghargai dan lain-lain. Nah, mulai dari Inge dulu tuh, Ing. Gimana Ing waktu itu akhirnya? Setelah kamu mau datang ke Dodiani karena kamu pikir, wah
kebetulan nih, mungkin Bu Yani akan dukung saya nih. Ya, sesama wanita tidak boleh saling mendahului, ya kan? Nah, akhirnya gimana tuh, Ing? Silakan. Ya, tapi ternyata jawabannya beda. Karena hari itu kan saya berpikir ya udah nggak apa-apa kalau mau pilih Bu Yani, toh juga kayaknya jawabannya akan ada di pihak saya gitu kan. Tapi tanpa diduga ternyata jawaban Bu Yani, oh nggak apa-apa Ing, ini kan masa pandemi, jadi kalau kamu mau di sana dulu nggak apa-apa. Langsung saya shock dong, jeng-jeng gitu kan. Terus akhirnya, waduh. Nah mungkin hari itu yang ada di dalam pikiran saya jadi tambah down gitu loh. Karena saya berpikir, saya merasa semua kegiatan dan aktivitas saya diambil. Yang tadinya saya dekat sama teman-teman, di mana mungkin lebih ke arah itu ya, kayaknya saya merasa mungkin saya dibutuhkan oleh teman-teman saya yang ada di kota gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan saya pindah ke sini, saya nggak kenal siapa-siapa, jauh dari keluarga, terus saya juga bukan tipe orang yang bisa langsung masuk ke dalam komunitas yang asing yang nggak dikenal gitu ya. Terus jadi kan saya merasa posisi yang saya membutuhkan orang gitu loh. Nah akhirnya saya bilang saya nggak bisa, ini nggak bisa gitu. Tapi hari itu mungkin Jeffrey selalu bilang bisa, Ing, bisa. Lah gimana bisa orang yang ngejalanin juga aku bilang kayak gitu kan. Terus sampai satu hari akhirnya dia bilang ya, nggak bisa Ing, pokoknya ini keputusannya emang kita udah harus pindah gitu, ini udah for our own good lah gitu. Terus sampai suatu saat dia bilang ya udah kamu mau pindah, ya udah pindah, aku ngikut aja gitu. Terus bilang nggak bisa dong, ini rumah kita, ya udah dong kita yang aturin dong, misalnya yang ini mau ruangan mana, ya udah terserah kan kamu yang mau, pokoknya aku ngikut, aku bilang gitu, aku ngikut aja. Terus dia tambah bete dong gitu kan. Nah selang sampai satu hari mungkin dia merasa aku ngebetein dia lah ya, maksudnya selama ini kan mungkin kan semuanya aku yang ngatur. Nah, udah gitu terus sampai satu waktu lagi ada di rumah mami gitu ya. Saya bilang begini, ya udah mau pindah lah. Tapi kan itu kan dapur belum ada apa-apa. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita cari orang buat renov gitu. Ya udah aku cuma minta dapurnya proper biar aku bisa masak buat anak-anak gitu. Terus anak-anak minta bunk bed ya, aku bilang kayak gitu. Nah, udah gitu terus aku nggak tahu mungkin dengan tekanan yang ada di dalam Jeffrey, hari itu waktu pas lagi kita habis dari rumah mami, terus kita di jalan gitu ya, jalan kaki, terus dia langsung asam lambungnya naik gitu loh. Dia langsung kayak badannya langsung gitu kan, udah gitu terus kayak mual, udah gitu terus tangan dia berasa kaku. Terus nanya, kamu kenapa? Enggak kenapa-napa. Terus pokoknya dia diam sesaat lah gitu loh. Kamu kenapa? Enggak kenapa-napa. Terus kayaknya aku merasa dia udah kayak dapat serangan yang dulu pernah ada lah gitu loh. Terus, di sana mungkin itu adalah turning point-nya di mana saya sampai bilang, ya udah Say, aku minta maaf gitu kalau memang aku terlalu banyak menuntut ke kamu gitu. Aku mau nurut gitu loh. Maksudnya kalau emang keputusan pindah udah, toh kan juga Jeffrey bukan orang yang nggak bergumul sama Tuhan gitu kan. Hari itu aku sempat bilang, Tuhan kalau emang Tuhan kasih kepastian untuk Jeffrey, ya Tuhan juga bikin hati saya juga damai gitu loh. Tapi kenapa ini kok nggak damai-damai gitu kan? Nah akhirnya pas lagi ngeliat dia sakit kayak gitu, aku bilang aku mau ngikut kamu Say, aku bilang gitu. Yuk kita pindah. Aku akan terima gitu keputusan ini, tapi yang penting kamu harus sehat gitu. Kamu nggak boleh sakit. Karena aku ngeliatin yang kemarin juga kayaknya ya gimana gitu kan. Tapi aku juga nggak kepengen kesehatan dia jadi terbalik hanya gara-gara keegoisan saya gitu loh. Kan kalau dia bilang dia juga berusaha untuk pokoknya aku akan temenin kamu sampai kamu merasa nyaman gitu loh. Aku bilang gimana nanti kamu kalau kerja, kamu harus nyetir mobil dengan jauh kayak gitu, nanti kamu di jalanan tiba-tiba kenapa, gimana? Terus kalau aku harus temenin anak-anak di rumah gimana dengan trauma kebakaran yang pernah kita lewatin. Terus jadi bilang nggak apa-apa, kita lewatin semuanya. Kalau emang anak-anak harus di kantor, ya udah kita set aja home learning di kantor segala macam kayak gitu. Jadi aku merasa itu yang membuat aku akhirnya, dia juga bilang katanya, ya kamu harus menghargai aku sebagai kepala keluarga. Toh juga aku kan juga bergumul sama Tuhan. Udah gitu terus aku bilang, iya kamu kan juga tahu aku tipe orang yang sangat rencana banget gitu loh. Ibaratnya tuh berapa kilometer ke depan udah aku siapin gitu. Jika A, B, jika C gitu kan. Ya, before banget. Ya. Akhirnya dibuat Tuhan tuh sama sekali, ya udah itu kan cuma rencana lu Ing gitu loh. Kalau Tuhan bilang pindah, ya udah. Saya hanya mau Tuhan juga maksudnya Tuhan berbicara bahwa ya gue cuma mau lu tuh nurut Ing gitu loh. Lihatlah senternya Tuhan. Ya Jeffrey juga bilang ya dia juga nggak bisa ngejanjiin apa-apa, cuman dia cuma ngejanjiin bahwa aku akan mendampingin kamu, dia bilang kayak gitu.
Oke, baik. Jadi di situ sebenarnya yang tadi saya bilang tuh Inge mulai melihat, oh iya ya, saya terlalu memaksakan diri, egois, dan Inge mau meletakkan itu. Ya, Inge mau meletakkan itu, dan Inge mulai masuk di dalam gentry restore yang berbicara lidah seorang bijak membawa kesembuhan, katanya tuh. Nah, itu yang Inge lakukan, saya rasa itu luar biasa. Nah, Jeffrey melihatnya gimana proses perubahan tadi, Jeff? Sampai Inge akhirnya mau tunduk dan mau taat dan mau bersama-sama bekerja sama dalam keputusan yang tidak mudah ini. Iya, awalnya waktu saya juga tipe yang saya sebenarnya tipenya otter nih Pak, tapi ada lionnya gitu. Jadi kalau saya mau nyerang, saya harus yakin dulu saya benar gitu. Tapi entah pada saat dalam proses rumah ini saya benar-benar saya waktu itu diingetin pokoknya ada firman Tuhan diingetin, saya mau berserah nih, mau pindah, ntar gimana ya? Ya buat saya waktu lagi dalam proses itu saya bilang mau juga gue yang susah gitu. Orang kantor saya mesti pergi kerja, sedangkan kan saya mungkin memang ada asam lambung dan jadi kalau saya stres kelebihan, nah itu asam lambung naik terus badannya nggak enak gitu. Saya jadi kayak mau ngap gitu kan ya. Jadi nah itu kan rupanya tuh untuk menghilangkan ini sekarang udah mendingan, udah jauh sangat mendingan gitu. Nah pada saat itu saya juga punya perasaan seperti itu gitu loh. Mau juga saya bilang ya, mau juga gue yang ketakutan nih kenapa mesti lu gitu loh. Tapi saya pikir saya harus ambil langkah ini kenapa? Karena waktu konfirmasi itu semakin berasa terus waktu kebuyan nih, nah kan udah jelas gitu loh. Nah terus sampai saya bilang kayaknya, jadi waktu kita ajak dia pindah, waktu saya bilang ini gimana nih udah tinggal berapa waktu 1,5 bulan saya bilang, terus dia tetap bersikap tuh. Waktu itu ngasih alasan apalah, saya bilang lu Bu Yani, kita udah ngobrol sama Bu Yani aja apa, dia masa udah nggak percaya sih, jadi terus mesti ngomong sama siapa lagi, apa cek kabuan, kita mau kemana lagi nih, saya bilang gitu loh, ya kita udah dikasih tanda gitu loh, jadi saya ngomong sometimes naik, sometimes turun gitu, jadi terus udah gitu, udah saya bilang ya mau nggak mau kita harus pindah deh, kita coba gitu loh, akhirnya saya ajak papa mama datang, ketika saya ajak papa mama datang kemarin. Ngobrol sama tetangga seberang udah tinggal dari 2016, ngobrol loh, jadi kayaknya rasa kok jadi nyaman juga ya, ngelihat dulu kan masih jalannya berbatu-batu, sekarang udah di hot mix, udah beraspal, udah rapi gitu loh, ngerasa kok ada rasa nyaman ya, saya tanya kamu gimana, ya gitu deh, tetap aja masih belum gitu, jadi masih jalan terus gitu. Nah hari pertama waktu kita mau renovasi, kita pergi ke toko bangunan nih, kita mau nanya, oh iya, ntar internet gimana, ntar kan itu kan pertanyaan dia tuh, saya coba cari tahu gitu kan, kita sama-sama pergi ke toko bangunan, mau beli bahan bangunan, kita bilang, saya tanya kok internet gimana, saya bilang di sini, Singko tinggal di mana, di Dana, di klaster ini, gampang internet ada kok ntar, terus juga kalau makanan gimana kok, itu saya lihat jual makanan nggak banyak ya, tenang kalau makanan banyak, kok di klaster apa, klaster ini, klaster itu ada satu Enci, katanya Enci itu jago masak, saya setiap pagi sama malam, itu kalau Sabtu Minggu saya pasti beli makanan sama dia bilang, gitu ya, boleh minta nomornya nggak, saya bilang, saya minta nomornya, saya bilang, ini jawaban lagi nih, saya bilang, sampai masuk terus saya bilang, tuh kan, makanan tuh udah sediain, saya bilang ya kan, nah udah, kita akhirnya hari itu kita beli tuh makanan dan memang enak makanannya. Nah selama renovasi 2 bulan itu kita belilah sama dia gitu kan. Nah in the meantime dia kenalan lah sama istri yang punya toko bangunan itu. Pas WhatsApp, dia nanya-nanya lah beli ini, beli itu. Tenang katanya di sini udah ada grupnya, katanya Sukarna sama Lafon tuh udah ada grup, dimasukin lah dia ke grup. Nah itu dari jualan A sampai Z ada semua gitu dan harganya murah gitu. Langsung saya bilang, nah itu jawaban Tuhan lagi. Nah kamu mau bilang apa? Saya bilang kayak gitu. Tapi saya nggak bermaksud menyerang waktu seperti itu. Saya juga merasa di hati saya bilang ya Tuhan thank you ya Tuhan kamu udah nunjukin gitu loh, udah kayaknya ini emang semakin benar gitu. Walaupun saya ngelihat dia juga masih belum merasa seperti itu, masih ngerasa dan juga tadinya saya udah persiapin hati ketika waktu tadi saya asam lambung, beberapa hari kemudian mama saya itu bilang, kita nggak pernah berpikir bahwa kan mama saya tinggal di Muara Karang, akhirnya dia ikut adik saya di daerah sini juga di Suparna gitu loh. Ketika mama saya ikut di sini, mama saya bilang, tuh rumah Muara Karang tinggalin aja. Wah itu nggak pernah ada Pak di cerita awal gitu loh. Dan akhirnya saya bilang oke tuh. Akhirnya Tuhan izinin kan, mungkin nanti kalau kamu nggak betah kita akan balik ke Muara Karang atau ketika anak-anak sekolah online, sekolah onsite, ya kita akan balik. Tapi sekarang ya kita harus jalanin dulu nih, saya bilang kayak gitu. Baik, jadi itu pergumulan yang nggak mudah, apalagi saudara kalau mereka cerita lebih panjang ya, background-nya adalah mereka pernah kebakaran rumah,
ya pernah mengalami susah sekali untuk itu. Jadi tentunya Inge cukup traumatik untuk pindah rumah, tetapi saya melihat Jeffrey tidak memakai gaya attackernya ini di dalam menyelesaikan, dan Inge mau belajar untuk sama-sama mau belajar meletakkan baloknya dan mencari apa yang bisa men-solve problem ini, apa yang bisa membuat dia nyaman, dan akhirnya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan juga terjadi untuk keluarga pasangan muda ini. Terima kasih Inge Jeffrey untuk ini ya. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di moderator. Mereka adalah moderator kita juga ya. Terima kasih. Ya, jadi saudara, untuk menjadi keluarga yang konsensual, keluarga yang melihat percakapan dan conformity itu sesuatu yang penting. Ternyata nggak gampang ya. Ada tekanan-tekanan yang harus dihadapi, konflik dan perbedaan itu harus dihadapi. Dan Jeffrey Inge sudah menjalaninya dan masih menjalaninya ya. Jadi memang saudara, kalau kita lihat konflik itu memang dibutuhkan. Ya, untuk apa? Ketika kita melihat adanya konflik, sebenarnya kita sedang menerima bahwa ya memang kita berbeda gitu ya. Perbedaan itu ada. Ya, bukan berarti kita kemudian menutup-nutupi dan menganggap semuanya fine-fine saja. Kita menerima memang adanya perbedaan. Inge punya perbedaan keinginan, mempunyai perasaan-perasaan yang memang harus diterima oleh Jeffrey, bahwa Inge trauma, merasa kehilangan dengan apa yang selama ini precious buat dia di tempat yang lama. Tapi Jeffrey berusaha untuk mencoba menolong Beaver ini. Ya, Beaver ini butuh data ya, sampai dia ke toko bangunan dia cari data tentang bagaimana cari makanannya dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh suami yang mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Amin. Ya. Jadi berusaha untuk menolong si Beaver ini menemukan data, dan lama-lama bisa ada kesatuan ya, dan terjadi keharmonisan, terwujud keharmonisan itu. Karena yang namanya harmonis itu bukan artinya seragam ya, kayak saya pakai baju hijau dua-duaan kan, tetapi yang namanya harmonis adalah bagaimana warna yang berbeda itu bisa menjadi sesuatu yang kelihatan indah begitu ya. Jadi saudara, ini yang kita pelajari. Sebentar lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, saya serahkan pada Jeffrey dan Inge sebagai moderator untuk bersama-sama memimpin. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Pak. Ada beberapa yang sama, mungkin saya akan gabungkan. Mengenai pembahasan pola komunikasi, apakah ada pola yang ideal menurut Pak CK dan Bu Ana? Tadi kan ada disebutin 4, apakah ada pola yang ideal? Lalu bagaimana caranya jikalau salah satu pasangan mempunyai pola komunikasi dari kuadran selain konsensual bisa beralih ke konsensual? Apakah ada tips dan triksnya? Karena mengingat dari setiap pasangan sudah mempunyai histori bawaan keluarga. Desi udah nyalain video, kayaknya mau jawab. Silakan Desi yang menggali teori ini menjawab terlebih dahulu. Tolong dari host. Tolong spotlight Desi Surya. Ya, jadi Desi Surya tolong dikasih ya kesempatan. Karena ini tesisnya dia. Des. Aduh, Ibu tembak di tempat nih. Salah buka kamera, salah timing. Penelitian saya belum rampung, Bapak Ibu. Jadi memang masih on the way. Berharap sekali justru diperkaya lewat Rabat hari ini ya. Tapi memang sejak pembacaan saya, mana yang paling ideal itu memang pada akhirnya bergantung kepada situasi. Terlalu ekstrim ke kiri, terlalu high di conformity, itu ternyata juga nggak baik. Misalnya keluarga yang terlalu tradisional itu nggak baik juga. Yang terlalu konvensional juga ada beberapa yang memberikan sanggahan juga ternyata nggak terlalu oke, karena memang pertimbangannya pada situasi tertentu diperlukan pengambilan decision, pengambilan keputusan yang sama. Tetapi memang yang tampaknya lebih ideal, yang lebih kondusif untuk semua keadaan mau konvensional.
pertanyaan yang agak rada-rada susah dijawab tadi itu yang bagaimana kita mengubah pola komunikasi di dalam keluarga, sementara setiap kita mempunyai bawaan ya dari pola kita masing-masing. Nah itu yang dari penelitian yang ada, kan penelitian ini kan membaca pola, belum sampai memberikan solusi, tetapi dari beberapa bahan yang terangkum, tampaknya dianjurkan adalah komunikasi itu kan dialogis. Jadi kita nggak bisa berharap kita bisa menjadi konvensional kalau dialogis itu tidak dibentuk terlebih dahulu. Nah, cara pembentukan dialogisnya itu pasti harus dimulai dari inisiatif diri sendirinya. Nah, kalau di dalam kekristenan, kita ada kombinasi dengan yang namanya dialogis 3 sisi, yaitu tripartite, yaitu dengan Allah itu sendiri. Jadi tadi saya menarik sekali, terima kasih untuk Pak Jeffrey dan Bu Ing yang memberikan konfirmasi untuk salah satu teori juga, bahwa teori komunikasi keluar pernikahan itu ada tripartite-nya. Kadang kita dengan suami atau dengan pasangan udah nggak bisa kong gitu ya, udah nggak bisa connect, udah ciong. Nah, kita di dalam pernikahan kekristenan itu, di dalam teori teologisnya kita ada pihak Allah yang membuat dialognya kita itu bukan dua arah, tapi memang melibatkan Allah, kemudian Allah yang mengubahkan pihak itu. Saya pikir momentum Pak Jeffrey yang bisa kena asam lambung, terus bisa ditangkap oleh Bu Ing sebagai momen untuk, oh iya ya, kenapa saya berlagaan ego ya. Nah itu mungkin momen di mana Tuhan berbicara, ada dialog yang melibatkan pihak Allah, kemudian Allah memakai momen itu untuk berbicara kepada pasangan. Saya pikir itu yang sangat memungkinkan keluarga mempunyai pola komunikasi yang sehat. Kira-kira begitu. Nah, luar biasa. Terima kasih. Lulus. Terima kasih. Terima kasih, Desi. Ya, jadi saudara, satu hal yang kita lihat, keluarga kita itu dinamis ya, dan pertumbuhan setiap keluarga dinamis. Kita membawa keunikan dari keluarga asal kita juga begitu bervariasi, dan Tuhan itu luar biasa ya. Kalau kita tadi dengar dari Jeffrey, kalau setiap peserta hari ini cerita pasti banyak kisah-kisah yang momen-momen yang Tuhan izinkan terjadi, di mana kita boleh mengalami Tuhan menyentuh ya. Dalam setiap masa-masa kita mentok. Saya diajarin sama dosen saya, Pak Daniel Tanu Saputra, waktu kami belum menikah, kami waktu itu diajak untuk Pak Daniel Tanu Saputra untuk retreat ya. Kemudian dalam retreat itu mereka, Pak Daniel dan Bu Eva, ngobrol-ngobrol terus cerita. Dia cerita begini, ada saat-saat di mana kami tidak bisa ada titik temu ngobrol. Dan waktu kami tidak ada titik temu itulah kemudian kami ngobrol sama Tuhan bertiga gitu ya. Dan ketika kami ngobrol bertiga itu banyak hal yang Tuhan tolong kami untuk akhirnya bisa menemukan titik temu itu. Dan saya pegang itu ketika pernikahan tahun-tahun pertama. Benar saudara ya, ada banyak sekali hal kecil-kecil tadi Pak Christian cerita itu susah ya. Kamu ya hidup. Oh iya, susah banget ya saya tinggal sama dia. Tapi saya tahu juga dia juga susah tinggal sama saya ya. Masalah cincin kawin hilang gitu, udah kayak gempa bumi gitu, cari cincin hilang kemana-mana. Saya marah-marah, suami saya ngelihat saya panik, dia yang marah. Saya bilang saya lagi panik, kenapa dimarahin gitu ya. Jadi saya suka kesel tuh saudara, kalau kita lagi bingung nyari sesuatu ya, bukan dibantuin, dicariin, diomelin. Kamu tadi taruh di mana gitu ya. Nah itu ya. Tapi sambil cari. Iya. Tapi sambil ngomel. Sambil ngomel. Nah itu jadi akhirnya tambah lama tambah bete begitu kan. Terus saya ingat Pak Daniel bilang gitu. Terus saya bilang kita berdoa aja. Saya nggak tahu dia ingat apa enggak. Kita berdoa saudara bertiga ya. Bertiga berdoa, maksudnya doa sama Tuhan. Pas pas amin ya, saya buka mata. Ya ilah itu cincin kawinan di depan mata gua. Tapi ada juga yang nggak dijawab saudara. Cincin kawin saya pernah hilang. Iya. Waktu di kolam bola. Kolam bola Kelapa Gading. Sama anak-anak saya lagi main, tiba-tiba pas saya ini, kok cincin nggak ada. Jadi saya bolanya cari-cari. Jadi saya berenang di bola cari cincin, saudara. Sampai sekarang nggak ketemu. Sampai sekarang nggak ketemu. Tapi bersyukur jadinya saya digantiin cincin kawin ada titik kecil. Intinya kan nggak ada titiknya. Tapi juga saya nggak tahu nih titik apaan. Nah itu kurang lebih ya, Ing. Mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan. Oke, thank you Pak Ceka dan Bu Ana.
Kemudian pertanyaan selanjutnya sepertinya berkaitan dengan Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 mengenai dari mana datangnya konflik. Di sini kan ada dibilang karena kita menginginkan sesuatu. Jadi pertanyaannya adalah apakah karena keinginan tidak selalu merupakan kebutuhan? Banyaknya keinginan Tidak otomatis adalah kebutuhan. Ya, terus? ya, desire not needed. Udah, pertanyaannya cuma itu doang. Jadi keinginan itu sebenarnya negatif atau enggak gitu kan ya? Iya. Karena kan kita punya keinginan. Itu tadi kamu yang jelasin, kamu yang tanggung jawab. Asal ngomong awal, mesti ngomong terus. Ada yang nanya, saya pernah konflik nggak? Ini lagi konflik. Ya saudara, seperti tadi Pak Christian udah jelaskan sebenarnya ya di awal ya, bahwa keinginan itu nggak apa-apa. Keinginan itu setiap orang namanya hidup pasti punya keinginan ya. Ingin untuk bersama-sama dengan teman-temannya gitu ya, namanya keinginan, nggak apa-apa. Cuma memang tidak semua keinginan bisa dipenuhi begitu kan ya, dan waktu kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, itu kita diuji. Ya, apakah yang mana yang kita lebih cintai. Nah, dalam hal ini kan Tuhan benar-benar mengajar sampai di titik lu lebih sayang hidup suami lu apa lebih sayang sama keinginan dan kenyamanan lu gitu kan. Coba kalau kamu pindah balik ke kota, suami lu stres sampai akhirnya ngap lagi. Ayo, yang mana yang lu mau pilih? Kira-kira kan kayak gitu ya. Dan tadi sebetulnya Inge juga meninggalkan idol kecilnya dia. Berhalanya dia yang dia pegang teguh, ini mesti ada dalam hidup saya. Jangan diganggu gugat. Tapi bukan Tuhan sebetulnya kan, itu kenyamanan, conveniency yang mungkin bagi seorang wanita yang begitu lama tinggal di kota tentunya wajar saja kau suruh pindah. Dan sebenarnya Inge udah naik kelas. Iya. Dari istri yang banyak khawatir. Jadi, kesusahan sejam cukup sejam, Inge. Ya sekarang bisa pindah ke itu tempat lain kali ya. Jadi bisa jadi missionary kamu. Nanti sebentar lagi Jeffrey akan ajak yuk kita pindah ke Papua. Iya, jadi missionary bisa kamu udah siap. Pak, kita bicarakan nanti lagi, Pak. Baik, itu kali mudah-mudahan menjawab. Silakan. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya. Jika suami punya tipe yang emosinya agak tinggi dan attacker, sedangkan istri selama ini hanya diam-diam saja daripada pecah. Kira-kira bagaimana solusinya? Kemudian terus ini ada yang mirip, bagaimana merespon jika salah satu pasangan sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan negatif. Kamu nggak makan ya? Kamu nggak lakukan loh yang aku minta. Seperti itu. Pak, kebetulan sesuai nih, saya jadi ingat ada teman yang bicara gini, ketika istri misalnya lagi marah gitu ya, atau lagi ngajar anak, terus dia marah gitu, terus kita kasih tanda, wah dia salah nih, nggak boleh begini. Nah, tapi ada yang komen bilang begini, oh kalau gitu mah gue nggak berani katanya, gue mendingan diam-diam aja dah, gue jauh-jauh gitu loh. Saya akan cari momen yang tepat untuk bicara, tapi dalam posisi itu gue diam-diam aja. Nah, apakah itu tipe yang escaper atau gimana Pak? Mungkin bisa kurang lebih mirip ya, karena yang istrinya lagi attack. Ya. Saudara, kalau saya jawab dulu, nanti Anda bisa tambahin. Jadi kalau tipe attacker itu kan memang gayanya itu nggak peduli dengan orang lain. Fokusnya itu menjatuhkan dia, ya. Fokusnya you lawan konfliknya sampai benar-benar lawan konfliknya itu tidak berdaya. Jadi kalau Jeffrey mengeluarkan jurus attacker, dia akan membuat Inga kamu tuh nggak pernah ngerti, Inga kamu begini, terus judgment. Nah itu adalah seorang attacker yang dengan manusia lamanya. Tapi saya tahu, saya berusaha sekuat tenaga di dalam pernikahan ini, saya bertumbuh dalam apa? Menguasai diri. Menguasai diri karena saya punya tipe dasarnya attacker. Tapi saya menguasai diri untuk coba melihat dari sisi Anne dan apa andil saya di dalam konflik ini. Jadi apa andil saya sehingga ini terjadi. Dan apa yang dia butuh untuk bisa dia tenang. Dan itu menurut saya yang Jeffrey lakukan. Menurut saya itu salah satu cara dan akhirnya Inge pun melakukan yang sama. Ya, Inge pun melakukan yang sama dan akhirnya ini bisa terjadi restorasi yang terjadi. Nah, itu menurut saya hal yang penting bahwa
kalau kita attacker akan menjatuhkan, akan membuat tidak sejahtera, dan akan membuat situasi keluarga sangat sulit. Nah, saya berharap pertanyaan tadi, kalau suami attacker, saya nggak tahu suaminya mendengar seminar ini apa enggak, tapi saya assume tidak, ini membuat mungkin para istri yang belajar menerima, kayak saya sama Anne. Ya, saya sama Anne. Anne ini seorang yang escaper. Saya attacker. Jadi cocok kita berdua. Yang satu attack, yang satu escape. Yang satu attack, yang satu escape, ya kan? Jadi sebetulnya cocok. Tetapi bukan itu cocoknya. Itu nggak baik. Kenapa? Yang menjadikan keluarga kita seolah damai, tapi damai palsu. Ya kan? Seolah damai, tetapi lama-lama kalau Anne pakai attackernya lagi, akan terjadi apa? Peace breaking. Akan menjadi keluarga ini pecah, hancur lebur. Nah, itu yang banyak terjadi karena warisan, karena ribut harta. Semua pakai attack dan akhirnya ribut, hajar habis dan hampir nggak mengakui anak. Saudara, itu yang dipakai gaya-gaya tertentu. Tapi saya bersyukur pada Tuhan bahwa kita punya firman Tuhan. Ada Matius 7 mengatakan bukan itu caranya. Bukan kamu nggak boleh menghakimi satu sama lain, tapi kamu harus meletakkan balok. Menurut saya itu luar biasa. Ya, Matius 7 itu berbicara luar biasa. Ya, Ibu, mungkin Ibu seperti saya. Punya suami yang emosional dan yang begitu ya. Jadi pertanyaan Ibu kan, apakah saya diem aja itu salah? Tergantung situasi ya, tergantung kondisi. Jadi prinsipnya adalah berbicara pada saat non-konflik. Saya rasa itu bijaksana, bukannya escape. Itu bijaksana. Karena kenapa? Karena kalau kita ngelawan, kadang-kadang nggak ada hasil yang baik gitu. Dan saya saya tuh lahir di keluarga yang banyak attacking satu sama lain. Jadi saya grow up dari kecil tuh saya ngelihat banyak sekali pertengkaran gitu ya. Entar ada cabe terbang, entar ada botol cabe. Cabenya acar terbang, ntar ada lap tuh ya, lap terbang, ntar ada tablet obat tidur berserakan gitu ya, ada pisau berdarah begitu ya, ngeri gitu. Hebat, makin lama makin kuat. Saya pernah diculik gitu kan, diculik untuk menghindari pertengkaran tersebut. Untung kamu ketemu saya kayak gitu. Nah, ketemu dia ya, nah kan begitu kan. Jadi pada saat itu terjadi, dia mulai melotot, suaranya mulai tinggi, saya tuh trauma. Nah, itu yang seringkali membuat saya ketika keadaan terjadi, saya nggak bisa ngelanjutin, either nangis atau teriak-teriak. Gitu. Jadi akhirnya saya bilang setelah berapa tahun pernikahan ya, terus saya bilang saya kasih sign ya, kalau saya udah begini tolong stop. Kalau kamu nggak stop, saya nggak kuat gitu. Jadi kalau udah saya gini, dia stop gitu. Dia stop, terus cari waktu yang lain. Ada waktu, kemudian dia ajak saya, yuk kita makan keluar. Nah, terus sudah makan. Di restoran kan ada orang kan, saya nggak bisa nangis di depan umum. Dia waktu di restoran kemudian dia tanya, waktu itu kamu mau ngomong apa? Nah, saya sebagai escaper, saya cenderung gini nih, kalau udah tenang tuh, udahlah nggak usah diomongin. Ya, karena kalau diomongin, saya akan menghadapi rasa sakit saya lagi. Jadi saya lebih baik udah nggak usah diomongin, lupain aja gitu. Nah, tapi suami saya kan orang yang mau peacemaking kan, jadinya dia bilang dia coba untuk refresh lagi, ulang lagi. Waktu itu begini. Jadi dia membimbing saya untuk menghadapi, tapi tidak dengan emosi yang meletup-letup lagi gitu. Itu sangat menolong sih. Jadinya bicara waktu non konflik. Jadi bagi attacker, coba pikirkan konflik itu terjadi apa andil saya. Itu sangat membantu saya. Ya, jadi sekali lagi saya garis bawahi, kita diam, kita tidak bereaksi atau menyingkir, bukan karena kita escape, tetapi karena kita tahu itu bukan waktu yang tepat. Dan yang luar biasa, Tuhan ikut bekerja dalam pernikahan kami. Ya, jadi sekarang udah pernikahan saudara juga. Iya, sekarang saya jarang diginiin, saudara.
Karena Saya saya giniin. Saya udah sebut. jadi akhirnya saya udah lumayan Tuhan ajar ya dengan berbagai hal. Tuhan ajar dan saya merasa jawaban doa untuk kami berdua dan buku emosi yang saya pernah cerita sangat membantu. Itu sih. Ing, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ada pasangan suami istri yang mereka punya perbedaan pendapat antar suami dan istri. Kemudian sepertinya tidak bisa diselesaikan berdua. Kira-kira kapan waktunya menemui mentor? Kemudian juga ada yang bertanya, kalau salah satunya tidak bersedia menemui mentor karena merasa nggak perlu ada mentor, bagaimana tuh Pak? ya, Oke, saya jawab ya. Saudara, perlu ada perubahan konsep tentang mentoring dan konseling. Saudara jangan berpikir mentoring dan konseling itu kalau udah mentok, berarti saya butuh orang lain. Enggak. Yang namanya mentoring, nggak usah mentok-mentok dulu juga nggak apa-apa ngobrol. Lebih baik begitu. Karena dengan begitu kita bisa menyelesaikannya nggak dengan susah hati gitu. Jadi sorry ya, saya cerita ini nggak ya. Jadi pernikahan pertama, bukan pernikahan pertama, tahun pertama pernikahan. Tahun pertama pernikahan. Saya pikir ada pengakuan yang saya belum tahu. Tahun pertama sampai shock. Tahun pertama pernikahan ya. Jadi tahun-tahun pertama kan kita masih bego-bego gitu kan pernikahan. Apa ya? Bingung ya masalah seksual gitu ya. Ini lubang yang mana? Nah, dalam hal-hal tersebut ini dalam bingung-bingung gitu kami nanya sama temen ya, pasangan suami istri yang udah duluan. Kita bilang, saya punya pertanyaan yang silly-silly ya, pertanyaan yang bodoh-bodoh itu kalau diinget-inget lagi kok nanya pertanyaan gitu. Tapi menurut saya itu butuhnya mentor gitu ya. Jadi pasangan yang kamu percaya, yang hidup, yang sudah mendampingi dan yang tidak asing menurut saya dan dewasa rohani, itu bisa menjadi teman sharing, teman cerita, pergumulan dan teman kongko gitu, ngobrol dan membuat kita terbuka. Oh iya ya, setiap pasangan menjalani itu. Ya, jadi itu menolong sehingga permasalahan itu nggak menumpuk begitu banyak. Ya, kadang-kadang kita ngerasa, aduh, perbedaan pendapat kita sangat tajam gitu ya. Pas lagi ngobrol-ngobrol, ini juga ngalamin ternyata. Dan pengalaman itu ternyata bisa ada kok jalan tengahnya gitu ya. Gimana kemudian bisa istilahnya apa ya? Biru sama kuning ada hijaunya kok gitu ya. Jadi maksudnya poinnya adalah sewaktu non konflik pun saudara sudah mulai berbicara dan punya teman rohani yang baik, teman KTB, teman kelompok itu sangat sehat. Sehingga waktu terjadi konflik kita bisa punya teman ngobrol. Dan kita ngomongnya juga lebih enak gitu ya. Kami di Unike kan ya kita banyak ya, kayak misalnya Inge ke Bu Yani, saya juga sering ke beberapa teman lagi. Kita ngobrol, aduh ini kita ada masalah gini, ngomongnya lebih santai gitu loh. Ya bukan sesuatu yang gitu ya. Nah itu sangat menolong. Jadi kapan waktunya, kapan aja kamu sempat. Iya. Ya, dan nggak usah merasa takut dan nggak usah merasa saya bermasalah banget ya. Aduh pernikahan saya, semua orang bermasalah. Saya sudah cerita, saya juga punya masalah banyak. Saya nggak cerita aja yang berat-berat. Jadi berani karena di YouTube. Mungkin berani percayakan yang kecil, masalah yang kecil, berani percayakan sama. Itulah pentingnya punya KTB, kelompok tumbuh bersama Pasutri, bersama-sama. Yang di kompak kami lagi sedang usahakan. Jadi yang kompak nih, saudara-saudara ikut kompak. Datanglah ke kelompok kecil, ya, walaupun mungkin teman-teman juga sama-sama lagi belajar, ya, itu namanya kelompok tumbuh bersama, ya, nggak ada yang lebih jago daripada yang lain, tumbuhnya bareng-bareng. Gitu, Ing. Okay. Oke, ada sharing dari salah satu peserta. Saya dan suaminya, maksudnya orang ini dengan suaminya dari awal menikah hingga usia pernikahan 7 tahun berhubungan jarak jauh. 1 tahun ketemunya 1 bulan karena suaminya tinggal di kampung tempat kerjanya, sedangkan si istri mau kerja di kota dan membesarkan anak-anaknya di kota.
hingga 7 tahun saat ini belum ada solusinya. Kira-kira baiknya bagaimana? Kemudian ya sekaligus ini pertanyaan terakhir. Apakah bisa kasih masukan? Terkadang memang tahu bahwa kita tidak boleh langsung emosi atau marah-marah untuk persoalan yang kecil, tetapi itu otomatis langsung keluar. Apakah ada tips bagaimana untuk mengantisipasi supaya tidak langsung emosi? Terima kasih. Nah, yang sering emosi, ayo gimana tipsnya? Ini karena maksudnya tanah tinggal jarak jauh ya, karena relasi jarak jauh, betul ya? Kemudian sekarang sudah tinggal bersama-sama atau masih dalam jarak jauh? Masih jarak jauh sampai sekarang. Oke. Nah, saudara, relasi jarak jauh memang membuat kami berdua pernah ngalamin. 10 bulan. Ya, 10 bulan waktu Anda ngambil PhD, saya kan sudah selesai master yang kedua saya sudah pulang Jakarta, melanjutkan pelayanan dan pekerjaan. Tapi waktu masa-masa itu, masa yang tidak gampang mempunyai konflik memang. Yang arti kalau ada konflik, susah sekali karena kita jauh. Dan ya kami terbantunya dengan apa? Terbantunya dengan waktu kami muda dulu, bahkan kita punya jurnal yang tulis bersama, atau banyak cerita. Jadi Ana itu dan saya punya komitmen waktu tertentu kita ngobrol berdua. Ngobrol tentang apa yang terjadi, dan kadang-kadang sekarang enak ada WhatsApp ya. Jadi sangat membantu, kita cuman on aja sama-sama sambil dia sambil buat tugas, saya sambil bekerja, kita ngobrol. Dan menurut saya itu sangat membantu untuk menyatukan emosi, apa yang dia lagi hadapi di sana, apa yang saya hadapi di sini, dan kita bisa bersama-sama ngikutin. Yang paling susah kalau jarak jauh apa? Kita nggak bisa menyelami what's going on, apa yang terjadi di sana. Nah itu waktu dia mengalami merasa tidak di-appreciate, tidak dihargai, kita nggak bisa menyelami. Nah ini yang memang jauh lebih sulit sewaktu-waktu itu. Mungkin satu lagi ya saudara, kita nggak membahas tentang family system ya di sini ya. Mungkin nanti Desi PR kamu. Maksud saya pola relasi itu ya, seringkali masalah tambah rumit ketika kita plug in orang lain masuk. Ya, bukan sebagai mentor ya, tapi ngajak orang lain bukan hanya curcol, tapi dilibatkan sebagai bagian dalam masalah gitu. Nah itu akhirnya yang tadinya masalahnya antara suami istri misalnya, terus masuk lagi nih anak, terus mertua apa begitu ya. Nah ketika saudara ada jauh ya, jarak jauh, kadang-kadang kita cenderung itu tuh, kita nggak langsung menyelesaikan masalah dengan orang yang bersangkutan, misalnya dalam hal ini suami. Kita nggak ngomong, ada masalah begini loh. Kita ngomongnya sama orang lain yang mungkin secara lokasi lebih dekat gitu ya. Terus ngomongin tentang kelemahan si suami misalnya, atau itu ya jadi menimbulkan kerumitan begitu. Nah itu yang mungkin yang perlu diperhatikan, ada keluarga-keluarga tertentu yang cenderung untuk mengaduk masalah yang tadinya masalahnya simple, diaduk akhirnya menjadi lebih rumit begitu. Jadi waktu menghadapi itu bagaimana? Di-cut aja dulu ya, lihat nih, ini dia nggak perlu ikut, yang ini nggak perlu ikut ya, ini masalahnya lain, nggak berhubungan dengan ini gitu ya, ini masalahnya adalah masalah ini. Jadi masalahnya apa, fokuskan kepada masalah itu sehingga tidak terbelit-belit. Jadi identifikasi masalah ini masalah apa. Yang kedua, waktu kita jarak jauh jangan kita mengumbar emosi karena susah menyelesaikannya kan. Susah menyelesaikannya. Jadi kita akan menimbulkan sakit hati yang lain. Ya, jadi kita mesti hati-hati. Dan yang ketiga, banyak berdoa dan ambil waktu banyak untuk saling update what's going on. Lihat ya. Kalau memang itu nggak urgent, nanti ya kita ketemu, kita ngobrolin, misalnya gitu. Ya. Jadi jangan langsung bawa masalah demi masalah waktu jarak jauh. Harus diselesaikan di WhatsApp, misalnya kayak gitu. Saya juga kadang-kadang gitu, saudara. Saya ngomong sama si Christian, ini masalah gini gitu. Saya bilang tunggu ya, nanti kita bicarakan. Ya, dan saudara waktu dibilang tunggu, jangan juga saudara marah-marah gitu. Ya mesti selesai. Dia pernah bilang waktu itu ada keputusan kalau yang mendesak itu artinya memang harus dipikirkan matang-matang. Misalnya beli apa ya, ada yang bilang kalau nggak gini nanti kamu begini, ada diancam-ancam gitu ya. Nah, Christian selalu bilang yang kayak gitu-gitu tuh ya mesti hati-hati. Jangan cepet-cepet kayaknya kita kedorong sama orang lain untuk ambil keputusan cepet gitu ya.
tetap percayakan pada suami, bicarakan di mana dia sempat. Demikian, saya rasa waktunya sudah habis. Inge, Jeffrey. Baik. Satu lagi Pak, kira-kira kalau misalnya ada yang perlu hamba Tuhan untuk konseling, kira-kira kemana Pak ya? Ke Halo Konseling, Halo Konselor, ada ya Halo Konselor, nanti mungkin Pak ya? ada nomor teleponnya ya dari panitia, mungkin dari Bu Luri atau siapa? Iya, Ya. saudara kita, konselor kita sudah berkurang satu ya, Bu Baisen ya. Jadi tapi bersyukur ada Halo Konselor. Satu, saya mau ini satu aja ya saudara tentang balok dan itu ya selumbar ya. Seringkali gini nih, kita seringkali sulit sekali meletakkan balok kita ya karena kita berpikir kayaknya gedean baloknya dia daripada gua. Gue selumbarnya sampai nggak kelihatan, tapi dia nggak pernah tuh ya mau turun-turunin balok dia sendiri gitu ya. Kenapa jadi gue? Orang dia balok lebih gede gitu ya. Saudara, saya waktu renung-renung itu ya, terus saya berpikir luar biasa ya kita ya pernikahan Kristen itu. Karena Tuhan Yesus ya, dia nggak ngomong banyak-banyak loh. Waktu dia lihat nih balok-balok begitu banyak di mata orang-orang yang nggak mau nurunin baloknya, dia nggak ngomong banyak. Dia cuma melakukan satu hal. Dia naik atas kayu salib dan dia bilang, inilah balok-balok kamu yang saya tanggung. Itu aja. Oke. Thank you Pak Christian dan Bu Ana atas waktunya dan atas sharingnya.